Amma bignam mastu namo sidam windu sare murti ang lebur sarat kabeh. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita lanjut belajar untuk praktek spiritual di masa yang akan datang nanti. Sesungguhnya apa yang saya katakan sekarang ini itu adalah awal daripada pengenalan praktek gitu. Nah, yang dulu, yang sudah lalu itu adalah pengenalan pengetahuan, beda dengan pengenalan praktek gitu ya. Nah, kalau dalam hal pengenalan praktek sekarang, kita mempunyai suatu kewajiban untuk mendahulukan kehendak daripada alam semesta. Kemudian kita mengikuti kehendak itu. Oleh karena di dalam perjalanan kita melakukan kewajiban untuk menyembah Tuhan, para dewa, para betara, leluhur, kita sudah anggap itu adalah suatu kewajiban untuk melakukan itu. Nah, yang menjadi dasar daripada kita berbuat di dalam melakukan kewajiban berbakti kepada yang wajib kita hormati, menyembah yang wajib kita sembah. Pertama-tama kita harus mengenal yang namanya kehendak. Kehendak itu sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Karena itu terkait dengan kodrat. Sekarang kita harus berpikir secara realita dulu. Tubuh kita membesar karena bumi. Itu makanya dikatakan bumi tapakaning manusia. Kalau kita jelaskan sekali, bahasa tapakan itu adalah penyebab. Karena processing daripada kodrat bumi pada kodratnya, sehingga dia mempunyai fungsi untuk membesarkan segala yang hidup. Nah, kemudian kita sebagai manusia hanya turut di dalam pengolahan isi alam ini. Andai pun kita tidak ikut di dalam pengolahan, seperti di hutan. Kita tidak ikut dalam pengolahan hutan, tetapi banyak kehidupan yang ada di hutan. Ada burungnya, ada binatangnya, segala yang hidup di hutan. Itu dia hidup secara alami. Nah, oleh karena kita manusia yang mempunyai budi pekerti, yang mempunyai ideologi, dan mempunyai unsur-unsur jiwa yang merupakan bagian daripada jiwanya alam semesta.
maka kita harus betul-betul mengetahui fungsi daripada bumi dan kehendak daripada bumi. Itu pertama kali. Kehendak daripada bumi itu adalah mencetuskan terjadinya perubahan wujud, yang mana amertanya itu adalah dari alam kosong, dari embang, dari langit. Itu amertanya di sana. Kemudian turun dia ke bumi. Menjadilah wujud-wujud yang bisa kita lihat, yang bisa kita manfaatkan. Nah, sehingga sejujurnya kita ketahui, tidak ada orang tua kita mampu membesarkan anak. Yang membesarkan anak adalah hasil daripada bumi itu. Yang menghidupkan kita adalah angin itu sendiri. Yang memelihara kita adalah air itu sendiri. Dan api yang ada di dalam bumi, api yang ada di dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan kita mempunyai ingat, mempunyai sadar, dan yang menyebabkan kita mempunyai ideologi-ideologi yang bisa kita laksanakan. Sekarang harus kita betul-betul bisa membilah dengan jelas yang mana kehendak, yang mana kodrat, dan yang mana fungsi. Ini 3 unsur ini. Kehendak itu terjadi karena tidak ada permintaan. Maka itu kita katakan kehendak. Bila mana ada permintaan, itu akan berbeda. Bukan kehendak itu namanya. Adalah kemauan, mau mengisi. Kalau ada permintaan, oh saya mau mengisi, saya mau melaksanakan. Itu artinya. Nah, setelah kita mengatakan kehendak, bukan hanya bumi, tetapi juga kehendak daripada air, kehendak daripada angin, kehendak daripada api, dan kehendak daripada bayu. Kemudian kita mengikuti kehendak-kehendak tersebut. Jadi bagaimana kehendaknya air, bagaimana kehendaknya api, bagaimana kehendaknya angin. Kita mengikuti itu. Kita selalu berada di belakang daripada kehendak alam semesta. Setelah kita mempunyai kesiapan diri untuk berada di belakang kehendak itu, inilah suatu cara untuk mendekatkan diri kepada sang kehendak itu sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang yang kita sebut bumi tapakaning manusia, saya lebih jelaskan lagi. Karena bumilah kita bisa hidup dan kita membesar. Itu kuncinya di sana. Boleh dikatakan kehendak bumi membesarkan semua makhluk hidup. Sekarang kita harus mempelajari di balik daripada kehendak tersebut.
bila mana ada keinginan-keinginan untuk mengkerdilkan jiwa orang, menghambat orang belajar, menghambat orang rajin, menghambat orang tekun, ini sudah jelas bertentangan dengan kehendak daripada bumi. Itu akan bertentangan dengan kehendak daripada api, air, dan angin. Itu. Nah, di dalam cerita pewayangan sudah dari dulu sekali, dari nenek moyang kita sudah mengenal cerita Arjuna Wiwaha. Dalam cerita Arjuna Wiwaha, di dalam pertapaan Arjuna melihat seekor kijang. Pada saat itu diceritakan Dewa Siwa memanah kijang tersebut. Sehingga terjadilah suatu penyatuan keinginan dengan kehendak. Dewa Siwa berkehendak untuk membantu semua yang hidup. Sedangkan Arjuna punya keinginan untuk memanah si kijang itu. Nah, untuk kita bisa mengimplementasikan japa, mantra, puja, dan weda sekalipun, yang menjadi patokan di sini adalah membelakangi kehendak. Dan lama kemudian setelah kita terbiasa membelakangi kehendak itu, akan terjadilah suatu keselarasan, kesamaan yang sulit diketahui. Contohnya, sekarang ada mantra-mantra di dalam mantra pengobatan. Di sini ada suatu keinginan orang yang sakit untuk sembuh. Kemudian kita sudah terbiasa mengikuti kehendak daripada alam semesta ini untuk umat manusia bisa menemukan suatu kelayakan hidup. Orang yang hidup layak adalah orang yang sehat. Kapan kita sakit itu adalah kehidupan yang tidak layak. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah diri agar terjadi suatu keselarasan japa, mantra, puja, astawa, dan weda. Ini agar selaras kehendak daripada alam semesta dan kehendak daripada kita untuk menghormati yang patut dihormati, untuk dipuja yang patut dipuja, untuk disembah yang patut disembah. Inilah landasan dasar kita melakoni kehidupan yang beradab, melakoni kehidupan yang beragama. Nah, ini dasarnya. Kemudian yang menjadi patokan di sini, kita sebagai orang Bali tidak akan bisa terlepas daripada waktu. Tidak bisa ini. Nah, sehingga
Waktu ini menjadi ukuran daripada aktivitas kita melakukan kegiatan beragama. Sekarang ada purnamo dan tilem, ada kajeng kliwon nyetan dan kajeng kliwon wudan yang sehubungan dengan purnamo dan tilem. Apa yang harus kita lakukan jika tilem? Apa yang harus kita lakukan jika purnama? Purnamo dan tilem ini sudah kehendak daripada alam untuk menggeserkan fungsi-fungsi daripada bumi ini. Sehingga dijelaskan sekali dalam Wariga. Bintang itu mengubah danau. Matahari itu mengubah bumi. Dan bulan itu mengubah laut. Mengubah dalam arti pergeseran power daripada danau, bumi, dan laut. Nah, ini kita ikuti. Sehingga pada saat tilem, sangat tepat kita melakukan suatu persembahan pemujaan terhadap leluhur di tilem ini. Yang artinya di sini power daripada alam, tenaga daripada alam itu pada saat tilem itu dominan di dalam bumi. Nah, sehingga kita memuji leluhur, menyembah leluhur yang ke atas, dan juga nyupat leluhur yang terpendam di Sabda Petala. Waktunya yang tepat adalah di tilem. Dan di purnamo ini tenaga itu berada di langit pada saat purnamo. Oleh karena sinar laut yang ada di dalam semua samudra di bumi ini, itu dia memancarkan sinarnya ke langit. Sehingga sangat tepat kita menyembah para betara dan menyembah para dewa sekaligus menyembah Tuhan. Itu pada saat purnamo dan tilem. Nah, mungkin hanya sekian dulu. Marilah kita sempurnakan ini dengan bahasa Pramosanti. Semoga kita bisa damai di hati, damai dimanapun, di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Om Santi 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 Om.